Bisa ditutup. Wah, nah audio gua pasti kecil. Terus di sini udah dilengkapi dengan oke. No, tolong lo ini apa namanya, No? Start dulu deh. Halo teman-teman Urban House ID, balik lagi sama Farhan nih. Hari ini seperti biasa Urban House ID akan kasih kamu info tentang dunia properti yang mana bisa kalian jadikan referensi untuk menentukan hunian yang pas. Nah, hari ini gue udah ada di satu perumahan di Bilangan, Jakarta. Gue udah ada di Palm Terrace, Jagakarsa. Di belakang gue udah ada satu rumah dari Palm Terrace, Jagakarsa yang punya konsep kekinian banget. Sekarang kan konsep industrialis minimalis lagi naik banget nih. Di belakang gue ini udah ada satu unit komersil ya. Ini bukan unit contoh ya teman-teman, tapi ini unit komersil dari Palm Terrace Jagakarsa yang bisa kita lihat. Dilihat dari fasad depannya aja udah menarik banget karena yang tadi minimalis industrialis, lagi kekinian banget. Kemudian dia punya fasad itu dinamis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Banyak banget lekuk-lekuk segitiga bikin rumah ini itu kelihatannya unik gitu ya. Terus kita lihat lagi ada yang menarik yaitu di beberapa bagian rumah ini tuh dia dibikin tambahan aksesoris itu pakai bata expose. Jadi bata yang ditempel, bukan untuk bata kita misalnya pengen plester bangunan gitu ya, tapi kalau bata tempel itu memang digunakannya untuk kepentingan eksterior atau di dalam interior kayak gitu. Rumah ini itu punya konsep juga kayak seperti apart house. Kenapa apart house? Dulu kan kita juga pernah punya itu satu videonya tentang apart house ya. Kalau itu kan memang bener-bener rumahnya itu nggak terlalu besar. Dia tuh cuma punya luas 28. Videonya bisa kalian lihat di sebelah sini nih ya. Pastikan kalian nonton itu juga. Kalau buat yang ini, dia punya tanah yang lumayan lebih besar, itu sekitar 40 meter persegi untuk luas tanahnya semua. Lebar 4 meter dari sebelah sini sampai ujung sebelah sana. Dan ke belakang itu punya 10 meter, jadi luasnya adalah 40 meter. Di depannya kalian dikasih taman, ini kecil banget sih memang. Tapi kalau kalian bisa menggunakannya sedikit-sedikit lah, kayak mau nanam-nanam, taruh di sini atau kalian taruh kayak rumput aja, itu udah oke. Di carportnya ini punya lebar 2,8 dikali 5 meter ke sana. Jadi itu cukup untuk satu motor dan satu mobil. Finishingnya dia di semen aci, terus dikasih batu sikat yang ditempel rapi di beberapa bagian. Kalau misalnya lu punya mobil yang besar, gue saranin motornya bisa ditaruh di bagian dalam. Dia kayaknya agak kurang cukup kalau ditaruhnya di samping deh. Tapi kalau mobil lu city car gitu-gitu, sepertinya masih cukup ya. Kemudian ini kita lihat lagi, dia punya dinding ini catnya dari Jotun. Kenapa mereka milih itu? Karena menurut pengembangnya, si Jotun ini punya banyak pilihan cat yang nuansanya minimalis gitu. Kita lihat lagi, inilah tadi salah satunya bentuk pengaplikasian bata expose, teman-teman. Ini kalau di bawah ini dia dibikin ada dua modul ya. Ini ada dua bata expose yang seperti ini lebih ke kelihatannya lebih rough ya, lebih kasar gitu. Sementara yang ini dia memang lebih halus. Dan di sini dia tuh dikasih rongga-rongga seperti penggunaan kita kayak pakai luster. Lanjut, ini kita lihat ya. Oh, di sini ada kayak storage, teman-teman. Jadi kalau lu tertarik dengan rumah ini, bisa pakai storage ini untuk naruh barang lu. Tapi mungkin ini adalah barang-barang yang cukup berat gitu ya, cukup besar. Kalau misalnya lu naruh sepeda gitu, ini bisa di sini. Atau mungkin kayak punya
mini genset gitu ya, lu pengen makein rumah ini pakai mini genset, itu bisa ditaruh di sini. Terus di sini juga udah dikasih keran air satu sama colokan. Bahkan di area carport ini udah dikasih dua. Di sebelah sini satu, di sebelah sana satu. Jadi kalau misalnya lu mau nyuci motor sama mobil barengan, nggak masalah. Satu detail menarik, dia udah dikasih downlight ya, yang flat ceiling di atas. Jadi kesannya modern. Gua penasaran sama di dalam. Oke. Oke. Ini udah ada di area, ini dapur teman-teman ya. Rumah ini tuh dapurnya di bawah ternyata. Dia udah dipakein sink yang double. Jadi kalau lu cuci piring ini berguna banget. Mau taruh cucian yang agak kotor, di sininya udah agak lebih bersih. Itu kepake banget. Terus di sini udah dikasih ini beton bertulang ya, gitu ya. Ini defaultnya karena ini memang bukan rumah contoh. Jadi ini nggak ada desain interior yang dipasang di sini. Bahkan kitchen setnya pun nggak ada. Di sini backspace-nya itu dia pakai granit ya. Dan dibikin granitnya itu dicari yang juga senada dengan perumahan ini. Dia kalem, tuh lihat warnanya. Dia lebih ke gradasi abu-abu tua, abu-abu muda, dan itu cakep. Terus sekarang kita ke sini. Oke. Ini kamar sih teman-teman. Kamar bawah. Kalau di brosurnya tertulisnya adalah kamar bibi. Kamar bibi itu berarti kamar mungkin untuk asisten rumah tangga. Tapi menurut gua ini kamarnya cukup proper, bisa juga digunakan untuk kamar tamu sebenarnya. Kamar tamu atau mungkin kalian punya orang tua datang berkunjung, itu bisa juga di sini. Karena kan kita lihat tadi kan belum udah mesti naik ke atas. Nah, jadi kalau misalnya punya tamu pengen nginep di bawah itu juga bisa gitu. Ini proper juga kok. Kenapa gue bilang proper? Di sini udah dipasang satu steker AC, tapi meskipun memang belum gue lihat jalur pipanya si AC itu di mana, karena itu penting juga gitu ya. Jendelanya gede banget nih teman-teman. Untuk jendelanya itu kayaknya ada 2 meter deh dari sini ke atas ya, karena tinggi ceilingnya di gua berdiri di sini sampai atas itu adalah 2,8 gitu. Ini tidak terlalu tinggi, tapi nanti kita lihat ke atas apakah ada perbedaannya. Satu hal, untuk kamar ini juga dikasih 2 steker elektrik. Jadi cukup banget untuk dipakai sama orang tua juga pun gitu ya. Terus kita lihat ke sini, ini ada tempat service area yang bisa kalian gunakan untuk cuci di sini ya. Dan terus nanti mungkin kita bisa lihat jemurnya di atas. Secara default dikasih tangga. Jadi kalau misalnya memang ini difungsikan sebagai kamar ART-nya nggak perlu naik ke atas, tapi dia bisa lewat sini. Terus ada di sini ada kamar mandi ART-nya. Oh iya, untuk luas dapur dan luas kamar ini dia sama 2 meter kali 3,5 dan 2 meter kali 3,5. Kita lihat ke atas. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini ada gue jalan ke pintu utamanya dari tipe Himalaya Palm Terrace. Pintu utamanya itu dia kokoh gitu kalau dilihat dari keseluruhannya. Tapi sebelum ke pintu utama, gue pengen bahas di tangga ini dulu. Tangga ini itu punya lebarnya 1 meter teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya detail-detail dari granitnya. Ini tuh granit 30 kali 30, terus ada 3 plus 10, jadi ada sekitar 1 meter gitu ya. Warnanya abu. Terus di sini dikawinin juga sama bata expose, ditambah exterior finishing catnya yang tadi gue bilang warnanya abu juga. Jadi kesan industrialnya kuat. Terus dia juga dikasih railingnya
Ini dari besi holo dan warnanya hitam. Ini tuh kuat, kokoh. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh pegangan, ini aman. Ini ada pintu utamanya. Pintu utamanya dari kayu solid, sesuai dengan namanya solid. Jadi kokoh gitu ya. Terus di sini dia masih ada bata expose-nya, dan yang bisa gue notice adalah di sini dipakein kusen dari kayu. Tapi kenapa sih Bang kok pakai kusen gitu ya kan? Karena kan mungkin kusen itu biasanya tidak tahan lama dibandingkan dengan aluminium. Tapi kalau gue lihat 80% atau 90% dari rumah ini tuh kusen-kusennya sebenarnya udah pakai aluminium. Mungkin ini hanya adalah pengecualian gitu ya. Karena kenapa? Biar bisa kasih kesan hangatnya sama dengan apa yang dikasih sama bata expose-nya. Kita langsung masuk ke dalamnya. Oke, ini kita kesini dulu ya. Ini ada apa di sini nih? Oke, oh ini kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya nggak besar ya. Ini 1 meter kali 3 meter. Untuk pintu dan kusennya ini dari plastik. Cukup lah kalau buat kamar mandi, karena kan memang biasanya suka keciprat-keciprat air tuh. Nah kalau buat plastik kan gampang dibersihin ya gitu. Ini udah dikasih shower ya, modelnya emang udah yang modern gitu, dari mereknya Wasser. Kemudian di sini dikasih 1 toilet, ini dari Toto. Di sini di dindingnya ini udah dikelilingi semua sama granit yang dipasang kayak model mosaik ya, 10x20. Terus di sini ada juga kayak cekukan gitu ya, kayak cekukan itu buat naruh-naruh sampo, sabun, atau lu punya kayak aksesoris kamar mandi gitu bisa taruh di sini. Tapi teman-teman, ini bukan kayu ya, ini granit. Ini kan ceilingnya dia nggak terlalu tinggi. Kalau lo tingginya lebih dari 180, kayaknya lo agak sedikit kepentok nih. Karena tinggi gue tuh 175, dan ini tuh udah tipis gitu. Jadi 180 kayaknya udah max gitu. Karena kenapa? Ini sebenarnya kamar mandinya ada di bawah tangga. Dan ini adalah anak tangganya buat sampai ke atas sana. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini gue udah ada di living room yang digabung sama dining room. Karena kenapa? Si dining roomnya itu kan harus sebenarnya harus dekat sama dapur ya. Dapurnya ada di bawah yang tadi kita udah lihat. Jadi kalau dengan pakai tangga besi kayak gini naik ke atas gitu, misalnya ART-nya makannya pasti di sini dong. Ini adalah tempat yang paling dekat. Di sini juga ada tangga untuk naik ke space maintenance di atas. Jadi kalau masang toren atau ada outdoor AC bisa taruhnya di atas sana tuh. Dan di sini ini ada storage lah. Ini ada storage gudang kecil yang bisa kalian gunain juga. Tadi kan ada gudang outdoor. Nah ini ada gudang indoornya. Kalau mau masak masukin barang-barang yang tidak terlalu penting tuh silakan di sini. Nah, gue juga lihat di sini, gue berasa ceilingnya ini lebih tinggi daripada yang di bawah tadi. Tadi di bawah kan 2,8 ya. Nah, di sini itu 3 meter. Jadi dia ada selisih lebih tinggi gitu. Dan di ceilingnya ini juga unik teman-teman. Dia punya celah ya. Jadi dia tuh nggak kelihatan biasa aja. Jadi dia ada dimensinya gitu. Lanjut, ini kamar ya. Kalau di brosur yang gue terima, ini adalah kamar anak sebenarnya, tapi berasanya mewah gitu. Kamar anak ini 3,5 kali 3, tapi dia bentuknya nggak kotak gitu, nggak bersegi aja, tapi dia ada sudut di sini. Terus ada 2 jendela, 1 sama 2, dengan visibilitas matahari yang banyak banget. Satu hal tentang rumah Palm Terrace ini, semua unitnya bisa kita bikin layout ulang. Jadi kalau misalnya lu emang agak kurang sreg dengan
layout dalamnya nih rumah yang tadi kita udah beberapa bagian kita lihat, itu lu bisa sesuka hati lu buat kayak relayouting. Jadi misalnya kamar ini kayaknya nggak pengen gini deh, atau enggak tembok ini kayaknya saya pengen lebih plong gitu, atau tangganya saya pengen pindah ke sini, itu bisa. Tapi dengan catatan ada beberapa adjustment yang mungkin akan terjadi. Tapi untuk fasad depannya semuanya harus sama, karena memang ini kan rumah klaster ya. Nggak asik dong kalau tiba-tiba beda-beda gitu kan, nggak ada bedanya sama rumah yang bukan klaster gitu. Jadi depannya bisa sama, tapi di dalamnya itu kalian bisa relayouting ulang. Itu. Terus kita keluar lagi, ini pintunya udah pakai pintu geser. Tapi pintunya oke. Lebarnya sih cukup ya. Kok gua ngerasanya tadi agak sempit ya, tapi enggak sih. Cukup. Ini udah dikasih rel ya. Gitu. Kita lihat ke atas. Ketemu lagi sama kameramennya. Ya, gue udah di tangga dari lantai 2 ke lantai 3-nya nih, unit Himalaya gitu ya. Terus di tangganya ini gue berasanya dia lebar, karena lebar tangga itu nggak dikurangin teman-teman dari yang kita di depan tadi. Tetap nih 1 meter. Tapi memang di sini kita lihat granitnya itu beda ya. Kalau tadi kan itu karena buat untuk eksterior, jadi warnanya itu lebih gelap, lebih dark gitu ya. Tapi kalau di sini meskipun dia masih pakai abu-abu granitnya, tapi kelihatannya tuh tetap ada industrialnya gitu. Jadi nggak lepas dari konsep utamanya. Ada 1 jendela. Nah, tapi ini jendela mati. Jendela mati yang besar banget. Kalau untuk matahari bagus banget. Tapi kalau gue punya tips gitu ya, ini sebenarnya mungkin bisa dibikin kayak jendela hidup gitu, yang cuman kayak bisa dibuka sedikit ke sana 10 cm gitu ya, tapi ngasih udaranya bagus banget gitu. Kita lihat yuk ke atas. Ada apa di sana? Iya lo, mundur-mundur. Nah ini teman-teman, ini yang tadi gue bilang, keramiknya dia masih pakai 60 x 60 ya, ini standar buat di rumah ini. Kemudian di sini kita lihat nih, ini kayak ada granit yang tingginya 10 cm. Ini fungsinya sebagai plin. Plin itu adalah pembatas granit lantai dan temboknya. Ini berguna kalau misalnya kalian pengen membersihkan lantai salah satunya. Misalnya lo mau ngepel nih, jadi yang lo pel itu adalah bagian-bagian ininya dong, gitu ya. Jadi nggak langsung kena tembok dan itu bakalan bikin bersih temboknya. Lanjut, gue udah di satu ruangan. Kalau di brosurnya yang ini nih, aduh jatuh lagi. Brosurnya yang ini tuh ruangan ini sebagai ruang kamar utama. Ruang kamar utama yang punya lebar selebar rumahnya 4 meter dikali 5 meter ke sana. Jadinya cukup luas gitu ya. Tapi di sini karena dia bentuknya nggak persegi, jadinya ada beberapa kayak ruangan-ruangan kayak bukan ruangan ya, luasan tambahan-tambahan gitu. Ini luas banget kalau lu mau naro tempat tidur di sebelah situ, atau lu mau naro workstation lu di sini karena lu sekarang lagi zaman WFH kan, atau mau naro lemari, ini masih cukup banget gitu. Terus di sini udah dilengkapi dengan kamar mandi. Kamar mandinya 1 x 3 meter dan ini proper karena udah ada shower, dan showernya itu shower tanam karena dia lihatnya minimalis banget nih. Jadi ada 1 keran, nggak kelihatan selangnya atau instalasinya dari sini, dia ada di dalam sini gitu ya. Jadi langsung pipanya ke luar ke sini. Ini mereknya Wasser. Kemudian toiletnya Toto basic ya, yang biasa. Terus ini ada wastafelnya dari American Standard. Udah dilengkapi juga sama exhaust di atas, jadi baunya naik ke atas gitu ya. Dan ini pintunya, karena ini unit standar, jadi ini bisa kita lihat nih, developernya ngasih pintu kaca, dan pintu kacanya nggak cuma 1 sisi, tapi 2 sisi. Sini yang bisa di sliding sama yang di sini gitu. Jadi lu bisa lihat live apa yang orang lakukan di dalam kalau lu dari sini.
gue lihat sih ini adalah bagian yang paling menarik. Oke, kita lihat di sini, ini ada jendela ya. Jendelanya tuh gede banget teman-teman. Dia ada 2 railing ya. Tuh, bisa diatur dua-duanya. Jadi kalian bisa dapetin udaranya tuh maksimal banget. Dan ini dari aluminium. Jadi lebih tahan lama lah daripada kusen kayu gitu. Jadi tapi nggak mungkin juga kan kalau kusen kayu dibikin modelnya kayak gini. Kita lihat ke sini. Ini ada pintu dan gua udah ada di rooftop dari tipe Himalaya Palm Terrace Jagakarsa. Wah, asik banget. Ini adalah tempat favorit gue nih selama gue nge-review rumah ini gitu ya. Teras atas ini tuh kelihatannya memang, gue nggak bisa bilang ini kecil sih, tapi ini cukup proper lah. Ada 2 meter ke sana dan 3 meter lebarnya gitu ya. Konsep apart house memang mulai jadi tren pilihan perumahan di Jakarta. Kemudahan akses dan mahalnya harga tanah di wilayah DKI adalah sebab kenapa konsep ini mulai banyak dicari. Mungkin perbandingannya adalah ketika kamu memilih apartemen dibandingkan apart house. Selain pastinya beda fasilitas dan ketinggian hunian, faktor sertifikat rumah bisa jadi pertimbangan loh. Di apart house meskipun dia punya tanah gak besar, tapi termasuk rumah landed yang bisa punya sertifikat hak milik. Sedangkan untuk di apartemen, meskipun kepemilikan unit untuk pribadi, tapi ada kewajiban kita untuk bayar hak guna bangun dalam jangka waktu tertentu. Coba, kamu termasuk tim apart house atau apartemen nih? Diskusikan di kolom komen ya. Segitu dulu ya videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Urbanhouse ID apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Bye!